Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Agnesliasa dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Bioteknologi dengan NIM 2025-52016. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis pengkajian Pancasila dalam profesi yang saya akan ambil. Jadi, profesi yang saya akan ambil yaitu R&D atau Research and Development. Alasan saya memilih profesi ini karena saya tertarik dengan dunia laboratorium yang dimana kita akan mengembangkan sesuatu atau menciptakan hal baru yang bermanfaat bagi manusia. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui, profesi R&D di Indonesia telah dikenal dan diresmikan sejak masa-masa awal kemerdekaan, bahkan mulai dari masa kolonial. Setelah proklamasi, Indonesia mulai menyadari pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sebagai alat untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian bangsa. R&D dilambangkan melalui pengaktifan kembali berbagai lembaga penelitian nasional dan pendidikan tinggi atau universitas yang fokus pada research. Profesi R&D ini tidak sama sekali bertentangan dengan Pancasila, malahan pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Profesi R&D ini diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, menyeimbangi kepentingan pasar dan kepentingan publik. Tujuan utama profesi R&D adalah menciptakan dan meningkatkan suatu pengetahuan serta menggunakannya untuk menghasilkan inovasi seperti produk, proses, atau layanan baru yang bermanfaat. Dasar hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau Sisnas IPTEK. R&D menempatkan Pancasila sebagai sistematika tertinggi. Hal ini menjamin bahwa seluruh proses ilmiah dilakukan secara adil dan beradab pada sila kedua dengan menolak kebohongan dan eksploitasi. R&D yang berlandaskan Pancasila dengan aktif menolak kapitalisme, liberalisme, dan komunisme. Secara singkat, R&D adalah manifestasi nyata dari upaya bangsa Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan berkarakter, etis, dan berorientasi pada keadilan sosial. Aturan hukum yang mengatur profesi R&D yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yang dimana ini adalah payung hukum utama dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan IPTEK di Indonesia. Yang kedua, Peraturan BRIN Nomor 12 Tahun 2023 tentang wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil riset kegiatan R&D. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang keempat, selain didukung oleh hukum formal, profesi R&D juga diatur oleh kode etik. Tiga keutamaan. Yang pertama, keutamaan untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai moral, kejujuran, dan kebenaran. Seorang peneliti harus menjaga integritas data dan proses penelitian. Yang kedua, keutamaan untuk bertanggung jawab penuh atas segala tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai serta dampaknya. Peneliti bertanggung jawab tidak hanya pada hasil ilmiah, tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan dari inovasinya. Dalam profesi R&D, Pancasila ditempatkan sebagai sistem etika karena menyediakan dasar filosofis yang mengikat seluruh keutamaan ini. Teknologi yang menunjang profesi R&D. Ada banyak sekali teknologi yang menunjang profesi R&D, tetapi saya hanya mengambil satu teknologi, yaitu bioteknologi dan rekayasa genetika. Kenapa saya mengambil teknologi ini? Karena sesuai dengan prodi saya, yaitu bioteknologi. Nah,
pada bioteknologi dan rekayasa genetika ini meliputi kegiatan penyuntingan gen dan pengembangan vaksin atau obat-obatan biologis. Dalam teknologi ini diawasi dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 atau Sisnas Iptek, mengatur ketat penelitian yang menyentuh etika seperti rekayasa genetika manusia untuk menjamin kemanusiaan yang adil dan berada pada sila kedua. Pada perkembangan saat ini, teknologi sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh semua orang, bukan hanya kita sebagai peneliti. Rekomendasi saya, kita harus selalu menempatkan Pancasila sebagai sistem etika tertinggi. Apalagi kita sebagai peneliti harus memahami, mengerti semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, agar proses penelitian yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila maupun aturan hukum formal yang mengatur penelitian tersebut. Contohnya seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sisnas Iptek atau Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.